gajah. Baru logonya. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas. Anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Partai Solidaritas Indonesia sukses menggelar kongres di Solo tanggal 19 sampai dengan 20 Juli 2025. Dan dalam acara kongres ini juga terpilih secara voting adalah Kaisang Pangarep sebagai ketua umumnya. Kemudian juga nampak di acara kongres PSI di Solo ini dihadiri oleh mantan Presiden RI Republik Indonesia Joko Widodo, dan beliau juga memberikan pidato kebangsaan di acara kongres ini. Nah, bagaimanakah pidato Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di acara kongres PSI ini? Mari kita lihat bersama-sama di tayangan kali ini. Pertama kalinya sebuah partai politik di Indonesia menyelenggarakan sebuah format baru pemilihan ketua umumnya. Dulu, pemilu-pemilu yang lalu, PSI selalu dianggap sebagai partai yang sangat terbatas, limited untuk kepengurusannya, begitu juga tata cara pemilihannya dianggap terlalu terbatas dan dianggap ditentukan oleh Dewan Pembina saja. Kami dalam kongres yang sudah selesai hari ini sudah berhasil merampungkan ADART kami, perubahan ADART kami, betul-betul menjadi sebuah partai yang super TBK sesuai tagline kami. Partai yang ketua umumnya betul-betul dipilih oleh bukan pengurus saja, tetapi juga oleh yang bersedia menjadi pemegang kartu anggota PSI. Tercatat hari ini lebih dari 180.000 yang akan ikut voting, tetapi lebih kurang hanya 80% saja yang kemudian berhasil menuntaskan e-votingnya, dan kita tahu hasilnya kemudian Mas Kaisang memenangkan pemilihan e-voting ini untuk pertama kali. Dan gagasan e-voting ini kami harapkan juga akan menjadi embrio pemilu-pemilu Indonesia ke depannya untuk pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur juga harusnya melalui e-voting. Karena dengan e-voting kita akan banyak menghemat biaya, menghemat APBN kita, yang tentu kalau kita bisa hemat itu jauh lebih penting digunakan buat kepentingan rakyat banyak. Kita akan bersama-sama mendengarkan pesan kebangsaan dari Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Budaya. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan Dewan Pembina PSI, yang saya hormati Ketua Umum PSI beserta seluruh
DPW, DPD yang hadir dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya tadi masuk ke gedung ini dari rumah yang hanya 2 menit dari sini. Saya merasakan antusias, semangat, dan spirit kelihatan. Semangat dan tidak semangat itu kelihatan. Saya bisa mengukur waktu salaman dengan siapapun ke bawah. Oh, ini dukung berat. Oh, ini dukungnya sedek-sedek. Oh, ini enggak dukung. Tapi ikutnya alami tapi enggak dukung. Rasa kalau sudah sering di lapangan itu terasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahun lalu baru melaksanakan pemilu 2024, mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada PSI satu hal yang sangat penting, bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman adalah guru yang baik. PSI sudah memiliki 2 kali pengalaman. Pemilu di 2019, pemilu yang diikuti PSI yang pertama di tahun 2019 dan pemilu yang kedua yang baru saja kita alami yaitu di tahun 2020. Dari 2 pemilu ini saya mendengar bahwa tentu saja dari pengalaman lapangan akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PSI. Karena memang kesulitan itu akan membuat kita lebih baik. Kesulitan itu akan membuat kita lebih kuat. Dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan, tantangan yang ada di lapangan juga akan membuat kita lebih matang dan tahan banting. Karena semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin banyak hambatan yang kita hadapi, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan semakin matang. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024, untuk nanti di 2029. Mestinya seperti itu. Memperbaiki tata kelola partai, memperbaiki manajemen partai, baik manajemen mikro maupun manajemen makronya, strategi mikro maupun strategi makronya, semuanya diperbaiki. Saya hanya mendengar, baik dari Pak Jeffrey Giovanni, baik dari Ibu Grace Natali,
baik yang sering bertemu dengan saya, Pak Antoni Raja Juli, baik yang lebih sering ketemu dengan saya, gak usah saya sebut. Karena memang semakin banyak kita menghadapi kesulitan, semakin banyak kita menghadapi tantangan, semakin banyak kita menghadapi hambatan-hambatan, kita akan lebih matang. Kita akan lebih terlatih nantinya di lapangan dan menghadapi situasi yang memang kita harus memutuskan di lapangan. Dan alhamdulillah kita senang bahwa yang hadir di sini di Kongres PSI ini juga dari para eksekutif kader PSI yang menjabat baik sebagai wakil gubernur, baik sebagai wali kota, baik wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Kalau di catatan saya ada 18. Sebelumnya nggak ada. Ini sudah lompatan dari nggak ada menjadi 18. Kemudian juga anggota DPRD, anggota legislatif melompat 2 kali lipat. Sekarang juga ada 181 anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten. Hitungan saya di 2029 mungkin bisa 3 kali lipat. Asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang. Siapa yang di kota, siapa yang di provinsi, siapa yang di pusat, betul-betul disiapkan sejak dini, sehingga calegnya itu mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Tidak bisa semua hal itu dilakukan secara dadakan. Pengalaman saya tidak bisa. Direncanakan pun, direncana juga harus rencana yang detail. Harus dimulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta Kongres PSI yang saya hormati, yang saya cintai. Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. Dengan catatan semuanya bekerja keras. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit.
Tidak ada kepemilikan keluarga, semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai seperti kita. Yang kedua e-voting, voting online. Satu anggota satu suara. Ini saya lihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai, partisipasinya dihargai. Siapapun yang ikut silakan, tetapi dengan syarat tentunya. Kemarin ada dukungan dari DPD, dukungan dari DPW, ada syaratnya. Muncul calon-calon yang banyak tidak kita perkirakan, nantinya bisa terjadi. Itulah partai Super PBK dan pelaksanaan e-voting. Karena setiap anggota itu memiliki kekuatan. Setiap anggota dihargai kekuatannya, dihargai suaranya. Dan kalau model politik seperti ini kita lakukan, tidak ada lagi yang namanya politik di belakang layar. Tidak ada. Semuanya open, semuanya terbuka, semuanya transparan. Tidak ada lagi keputusan segelintir orang. Tidak ada. Keputusan nanti ada di seluruh anggota. Dan yang paling penting dalam kita berbangsa dan bernegara, saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk kelompok dan untuk pribadi. Yang terakhir, logo gajah. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting,
gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Sedikit tambahan ini dari pengalaman lapangan yang saya punyai, agar maksud saya, Mas Ketum dan seluruh ketua DPW, DPD, agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan. Baik itu di DPW, baik itu di DPD, sampai ke tingkat desa. Kalau mesin itu ada, menggerakkannya kan jauh berbeda. Kalau mesinnya tidak ada, bagaimana menggerakkan? Sebab itu sekali saya titip yang terakhir, dan kita bekerja keras bersama-sama agar struktur partai di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, kabupaten dan kota segera bisa diselesaikan. Di paling tidak 2027 akhir. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap. Kalau mesinnya siap itu masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Mesinnya siap, bensinnya itu ya dari anggota. Ya. Jangan, tadi kan pengen jawabannya, mesinnya saya siapkan dulu kan? Ya ini memang partai milik kita bersama. Kalau mesinnya siap, bensinnya bareng-bareng disiapkan sehingga mesinnya bisa dijalankan. Mesin ada, bensin ada, itu pun belum tentu kita bisa balapan dengan partai yang lain. Kalau kita tidak sering turun ke bawah, kita tidak mengerti keinginan rakyat, kita tidak mengerti kebutuhan rakyat, kita tidak mengerti kemauan rakyat mau kemana. Apa yang harus kita lakukan? Ya sering-sering turun ke bawah. Banyak orang nggak tahu. Kadang-kadang tengah malam, saya dengan
1, 2, 3 pas pampres ke tempat-tempat yang memang saya perlukan untuk saya bicara dengan masyarakat, dengan rakyat. Ribuan kali ini saya lakukan. Sehingga kita mengerti betul keinginan rakyat, kemauan rakyat, kebutuhan rakyat itu mengerti betul. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kita bekerja keras bersama-sama. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita hanya masuk Senayan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. PSI Gajah kuat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.